Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, hari ini menjadi serial yang keempat dari Berakar. Juga ada serial yang lain dari PWJ. Kita bersyukur di tengah-tengah masa pandemi ini kita boleh melakukan aktivitas dan menambah aktivitas dengan baik, tapi bukan sekedar menambah, tetapi juga ini berguna untuk kita semua. Mari kita awali untuk PWJ di siang hari ini dengan doa. Bu Yuli bisa membuka dalam doa. Pada pagi hari ini kami juga boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah pembinaan warga jemaat pada pagi menjelang siang ini. Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Engkau mau tolong karena yang katakan dilancarkan dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati Pak Edi juga yang akan menyampaikan dan mengikat Tuhan, Engkau mau pimpin, kasihnya biar semuanya akan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara dari awal sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang tidak asing bagi kita, yaitu bagian yang keempat tentang Roh Kudus. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama ketika di gereja-gereja itu punya simbol-simbol ya, jadi simbol dari gereja. GKMI, saya pikir Bapak Ibu sudah hafal semua simbolnya, ada 3 komponen. Yang pertama adalah bola dunia, yang kedua adalah ikan, yang ketiga adalah salib. Jadi dari simbol gereja kita bisa mengerti bahwasanya di tempat GKMI itu nggak ada simbol Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di gereja-gereja yang lain ada simbol Roh Kudus. Simbol Roh Kudus digambarkan 2 hal. Satu yaitu gambaran seperti api, kedua gambaran seperti burung merpati tepatnya gitu. Gereja kita nggak ada simbol seperti itu. Lalu kita bertanya, apakah Roh Kudus nggak penting di gereja kita? Tidak tentunya. Kita punya tekanan masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu searching di gereja lain yang kira-kira menurut pikiran Bapak Ibu sekalian, oh gereja ini tentang Roh Kudus. Coba aja searching, ketik logo atau simbol gereja itu hampir pasti ada logo Roh Kudus. Sementara kita tidak ada. Sekali lagi ini bukan tandanya kita tidak serius belajar tentang Roh Kudus, tidak. Tetapi logo atau simbol itu menunjukkan kita mau kemana, itulah identitas kita. Saya tidak membahas lebih lanjut tentang logo kita, tetapi dengan 3 bagian itu, yaitu bola dunia, ikan, dan salib, kita arahnya jelas kita kemana. Ya, kita tidak bahas ke sana. Tapi sekali lagi, Roh Kudus menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan orang-orang GKMI dan juga orang-orang Menonet. Menonet nanti ada bagian yang lebih luas lagi. Di gereja Menonet yang lain juga ada simbol Roh Kudusnya gerejanya, tetapi kita tidak memakainya. Nah, mari kita bersama-sama memperhatikan di bagian yang keempat dari serial Berakar ini, sekali ada 10 serial nih, yang keempat, nanti berikutnya mulai yang kelima dan ke-9 itu tentang disiplin rohani. Nah, yuk kita bersama-sama belajar, Bapak Ibu belajar, saya juga belajar. Yang pertama adalah ketika kita belajar tentang Roh Kudus. Seringkali dipahami bahwasannya Roh Kudus adalah sebuah kekuatan aja. Jadi ketika kita belajar tentang Roh Kudus, gambaran di pikiran banyak
orang, mungkin tidak semua, sepertinya tidak semua, karena saya juga tidak berpikir demikian, tapi banyak yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini satu kekuatan di dalam diri kita. Saya pernah berkhotbah bagaimana kekuatan di dalam diri kita itu ada gitu ya. Kalau gitu Roh Kudus itu pas kita belajar bersama tentang Roh Kudus. Nah, ya pemahaman yang seperti inilah yang membuat kita semakin membatasi daripada gerak daripada Roh Kudus itu sendiri. Apakah benar Roh Kudus hanya satu bagian daripada kekuatan? Tentunya tidak demikian. Ya, demikian. Seorang yang bernama Bedmore, saya mengutip bagian dia mengatakan demikian. Langkah raksasa dalam pengalaman iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan hanya lagi bagian dari hidup kita, tetapi Tuhan adalah hidup kita. Saya senang dengan kalimat daripada Bedmore ini. Jadi Tuhan bukan hanya bagian daripada hidup kita, tetapi Dia adalah hidup kita. Jadi Tuhan, kalau kita bicara Roh Kudus, Dia adalah bagian, Dia adalah hidup kita sesungguhnya dan sebenarnya. Nah, ketika melihat bagian ini, saya akan merasa bahwasannya inilah Roh Kudus. Sepenuhnya hidup kita, hidup tentang Roh Kudus, hidup yang dikuasai Roh Kudus, dan hidup yang menyenangkan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar dalam beberapa bagian. Tapi ada satu gambar yang menarik yang Bapak Ibu bisa saksikan. Itu adalah gambar rumah. Di situ judulnya adalah orang kaya yang hemat, tapi dikasih dalam tanda kurung bodoh. Gitu ya. Bukan saya menulis ya, Bapak Ibu sekalian, ini slide-nya memang demikian. Apa yang cerita di sana? Digambarkan ini orang kaya yang punya rumah bagus sekali, ya ada kelengkapan di sana dan rumahnya mewah. Tapi tagihan listriknya itu sangat murah, sangat murah. Jadi sampai petugas PLN sampai bingung, ini tagihannya kok murah sekali seperti apa. Kemudian orang PLN datang ke rumah orang kaya ini, kemudian dia bertanya, memang tagihan meternya betul, tidak ada yang dicurigai, barangkali ada cara yang lain curigai. Kemudian orang kaya itu menjelaskan seperti ini, ketika matahari sudah bersinar, saya merancang bangunan saya ini tanpa listrik, dengan matahari itu cukup menerangi rumah kami semua. Jadi dengan kekuatan dari sinar matahari sudah terang semua. Oh bagus. Tapi bagaimana dengan setelah matahari terbenam? Jadi sebelum matahari terbenam, orang kaya ini menyalakan semua lampu yang ada. Kelistrikan yang ada dinyalakan. Nah setelah nyala semua, dia menambahkan dengan lilin yang menyala di seluruh ruangan. Setelah lilin menyala semuanya, dia serasa cukup terang, dengan lampu yang masih ada, kemudian dia mematikan semua listrik yang ada. Jadi terang, hanya dengan terang daripada lilin semata. Nah, kita bisa melihat bagian ini, makanya dikatakan itulah bodoh. Bodoh kenapa? Karena sesungguhnya lampu atau listrik itu punya daya atau fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penerangan. Dia bisa memakai fungsi yang lain, yaitu dengan fungsi misalnya kulkas, AC, dan berikutnya, tapi dia tidak memakainya. Ini mengingatkan kita semua, apa yang Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, itu punya kekuatan daya yang luar biasa. Tapi seringkali kita melupakannya, atau kalau dalam bahasa seperti ini, kita mematikannya, sehingga tidak berfungsi dengan maksimal. Roh Kudus yang begitu luar biasa yang menguasai hidup kita mematikannya di dalam hidup kita. Kita sengaja mematikannya. Nah, ketika melihat bagian ini, kita sadar bahwasannya Roh Kudus itu punya
senang atau senang dan tinggal di dalam setiap kita. Tapi seringkali kita justru mengeluarkannya di dalam hidup kita. Hari Kamis yang lalu saya khotbah iman besar dan iman kecil dari perempuan, iman kecil dan iman besar dari perempuan Kanaan. Saya mengingatkan kepada Komisi Perempuan bahwasannya dalam teks itu ya, ketika kita punya kehendak, kita pun bisa mendesak pada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin terjadi karena Tuhan. Ya, itu adalah satu gambaran meskipun saya tidak mengungkapkannya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap orang percaya. Dalam teks yang saya katakan yang lain, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, di mana Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, dan kita mampu untuk meminta kepada Tuhan. Nah, di bagian awal ini, saya juga melanjutkan dengan slide daripada Tony Evans, yang mengatakan seperti ini, menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil. Roh Kudus Tuhan lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan kita. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang Dia. Sekali lagi, Roh Kudus punya daya yang besar, iya, dia tinggal bersama dengan kita. Tetapi Tony Evan mengingatkan semua kita bahwasannya tanpa keterlibatan Roh Kudus itu mustahil terjadi. Dan tidak bisa apa-apa sebenarnya kita. Dan kita kalau semakin memahami Roh Kudus, kita akan semakin mengerti dia bukan hanya daya atau kekuatan semata, tetapi jauh lebih daripada itu. Kita akan belajar 3 hal dari Roh Kudus. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus, karya Roh Kudus, dan bertumbuh oleh Roh Kudus. Saya juga sudah persiapkan, nanti kita akan coba bandingkan, tidak tampil di slide, karena di slide-nya memang khusus dari yang kita pelajari di Kambium ya. Nanti saya akan tunjukkan tentang Roh Kudus yang kita hidupi dari GKMI. Tapi biarlah yang di awal kita akan mengikuti slide ini dulu. Pribadi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Silahkan seorang dari kita bisa membaca bagian ini. Silahkan langsung aja dinyalakan speakernya, langsung dibacakan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Terima kasih Bu Hana, membacanya sangat baik dan jelas bagi kita semua. Perhatikan di slide itu ada yang biru-biru, yaitu seorang penolong yang lain. Kemudian kata ganti orang, iya. Kemudian ada roh kebenaran, kata ganti orang lagi, dia, iya. Nah, ini membuktikan bahwasannya Roh Kudus adalah pribadi. Jadi kalau kata ganti orang, artinya dia adalah pribadi, bukan kata benda, bukan sesuatu yang lain lagi, tapi katakan inilah Roh Kudus. Jadi Yohanes 14 ayat 16 dan sampai 18 dari ayat 3 ayat ini menunjukkan bagi kita semua bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan benda. Perhatikan sekali lagi yang tebal-tebal itu, tapi Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata betul ya, dia bukan satu benda aja yang bisa kita bawa kemana-mana, dia tinggal dalam kita, bukan. Tapi dia
pribadi. Nah, Tony Evan, sekali lagi, saya mengutip lagi di slide yang Bapak Ibu lihat, salah satu kesalahan besar kita hari-hari ini dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa dia adalah pribadi yang nyata. Nanti dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dia berpikir. Kemudian Efesus 4:30 berperasaan. 1 Korintus 12 ayat 11 masih sama dengan bagian yang lain, jadi berpikir dan berkehendak. Kita hanya mau berhubungan dengan Roh Kudus sebagai sumber tenaga atau ladang energi yang diagungkan daripada bertumbuh dalam hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Ia adalah pribadi yang harus dikenal, bukan sekedar kuasa untuk digunakan. Tony Evan sekali lagi mengingatkan kita semua, Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi di mana dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia juga bisa berpikir, dan itulah Roh Kudus. Jadi kalau kita berpikir tentang Roh Kudus, bayangkan Roh Kudus, bayangkan seperti kita, karena dia pribadi, dia bisa berpikir, dia bisa berperasaan, dan dia bisa berkehendak. Bukankah kita diingatkan dan kita mengerti bahwasanya kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa. Segambar dan serupa. Artinya Roh Kudus dalam Allah Tritunggal itu, dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Nah, dalam konteks pribadi, apa yang ada dalam pikiran kita? Seperti itulah Roh Kudus berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Tapi bedanya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita terbatas sebagai manusia yang dibalut dengan daging. Tapi Roh Kudus adalah Tuhan. Dia adalah roh. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendaknya melebihi daripada pikiran kita. Kita mencicipi, kita mengerti, oh Roh Kudus punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi jangan dianggap sama. Dia melebihi daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tapi sama, Roh Kudus itu punya pikiran, punya perasaan, dan berkehendak. Beda levelnya, begitu aja. Jadi sekali lagi, Tony Evan mengingatkan kita, dia bukan hanya satu kekuatan semata. Ini yang membedakan orang-orang yang beranggapan bahwasanya ketika melakukan segala sesuatu, wah kamu dipenuhi Roh Kudus. Ketika melakukan puji-pujian, oh kamu dipenuhi Roh Kudus. Saya mungkin pernah menceritakan kepada Bapak Ibu semua ya, tapi nggak apa-apa saya ulang sekali lagi. Ada teman saya dulu juga di GKMI, sama-sama di GKMI, di satu gereja dengan saya teman remaja saya. Kemudian dia pindah ke gereja yang lain, saya tidak perlu menyebutkan namanya, tidak elok gitu ya. Dia bukan gereja lain. Kami lama tidak ketemu gitu ya. Kemudian kami ketemu, kemudian mengatakan, oi kamu di mana? Karena jangan teman gitu ya. Oh sekarang saya pindah di sini, ayo balik dong, kamu daripada kemana lagi, katakan temenan dari kecil. Enggak lah, di gerejamu nggak ada Roh Kudusnya, kayak kaget. Waduh, gereja ada Roh Kudus. Memang di gerejamu Roh Kudus hanya hadir di gerejamu. Ini jadi perdebatan kusir, ini nggak terlalu penting, karena diserang seperti itu kan natur kita kalau diserang biasanya defense dan bisa menyerang balik gitu kan. Saya pun pada itu juga menyerang balik. Memang Roh Kudus ada di gerejamu, itu jangan dipakai Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itu defense saya pada waktu itu karena saya merasa oh itu satu kebodohan saya menjawab seperti itu gitu ya. Jadi jangan ditiru. Tapi artinya adalah ketika dianggap tidak ada Roh Kudusnya, itu pengertian yang sempit. Pengertian yang sempit. Dan sekarang saya semakin mengerti, itu pemahaman yang sempit. Roh Kudus hanya dalam pembicaraan berikutnya, gereja saya ketika menyanyi, wah itu ada gerakan yang luar biasa sehingga orang bisa terkapar segala macam. Itu bukan Roh Kudus, ada mana GKMI? Kalau bisa di GKMI ya, tidak ada. Wow, sedih juga saya waktu itu. Tapi sekarang bisa ketawa saya. Ternyata pemahamannya nggak seperti itu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Gereja di teman saya, sekali lagi saya tidak ingin menyebutkan dan tidak boleh menyebutkan.
manifestasi Roh Kudus itu ditonjolkan. Dan sekarang saya belajar lagi ketika saya searching lagi, lah memang simbolnya simbol Roh Kudus. Ya dihidupi kan, nggak ada yang salah dengan gereja itu aja. Tapi saya anggap teman saya ini yang salah mempersepsikan bahwasanya gereja di GKMI tempat saya di Semarang tidak punya Roh Kudus, sementara dia Roh Kudus. Ya, sekarang belajar, memang simbol kamu ada Roh Kudusnya. Kamu belajar Roh Kudus lebih banyak, bukan berarti saya tidak belajar, tidak. Tetapi kita GKMI, kita punya orientasi yang berbeda. Kalau ada salib, ada ikan, terus ada bola dunia, artinya kita punya orientasi yang berbeda. Kita arahnya kemana, kita sudah mengerti dengan 3 simbol itu. Kalau kamu ada Roh Kudusnya, ya monggo gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan simbol BIPKA, juga nggak ada Roh Kudus, bukan? Sama, nggak ada simbol Roh Kudus maksudnya, bukan nggak ada Roh Kudus, salah. Nggak ada simbol Roh Kudus, nggak ada simbol apinya, nggak ada simbol burung merpatinya, nggak ada. Ya itulah GKMI, bukan berarti kita nggak punya Roh Kudus, enggak. Tetapi kita punya tekanan yang berbeda. Jadi kalau ada simbol Roh Kudusnya, ya harus dimunculkan gitu kan, jadi pemberitaan gereja, menjadi tema-tema gereja, ya monggo seperti itu. Nah, tema kita berbeda. Tapi sekali lagi, setidaknya teman saya di puluhan tahun yang lalu setidaknya mengingatkan saya dan memberi pelajaran penting bagi saya. Bagaimana sesungguhnya kita manifestasikan Roh Kudus di dalam hidup kita tanpa ya harus menggelepar di lantai ketika beribadah, tanpa harus berteriak-teriak, tetapi membuktikan Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap kita dan muncul dengan begitu kuat. Ini tidak mudah bagi kita, karena Roh Kudus adalah pribadi. Nah, kita lihat lagi dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18 yang sudah dibaca tadi. Sekali lagi kita akan melihat aku, perhatikan, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, Roh kebenaran. Kemudian dia, tapi perhatikan yang biru bawahnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Nah, ini adalah satu pribadi yang bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi hanya kata ganti orang, tetapi sekarang kita melihat bagian ini, bukan hanya sekedar kata ganti, tapi bisa melakukan sesuatu. Kalau bisa melakukan sesuatu, adalah pribadi. Benda tidak bisa. Benda harus ada yang menggerakkan. Tetapi kalau bisa melakukan sesuatu, itulah pribadi. Tadi berpikir, berperasaan, dan berikutnya. Oke, tapi sekarang bisa melakukan sesuatu, itulah pribadi. Jadi ayat ini sekali lagi membuktikan bahwasanya Roh Kudus itu pribadi. Billy Graham, satu buku yang menjadi terkenal di masa-masa dia gitu, menulis, sekarang dia sudah almarhum gitu ya, sangat dikutip oleh orang banyak. Siapakah Roh Kudus? Ia adalah Allah, pribadi kan. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah penting. Penyertaan Kristus pada muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Billy Graham menulis bagian ini dan dikutip oleh banyak orang karena dia menyadari bahwasannya Billy Graham seorang pendeta yang berhasil, pendeta yang besar. Khotbahnya diulang-ulang aja. Bukan satu tema-tema yang luas seperti itu, tidak. Tapi itu khotbah yang berulang-ulang. Di masa mudanya dia begitu bersemangat, semakin dia tua sepertinya gerakannya semakin lambat. Tetapi pemberitaannya tentang bagaimana keselamatan itu diberikan, disediakan bagi kita yang mau bertobat, kembali datang pada Allah karena kuasa Roh Kudus. Wow, itu berdampak besar. Apakah kami bertanya, apakah Billy Graham orang tidak dipenuhi Roh Kudus? Karena dalam tiap-tiap kebaktiannya belum tentu ya, orang terkelepar, belum tentu. Tetapi dengan khotbahnya menggerakkan hati, sehingga orang mau datang pada Tuhan,
dan bertobat datang pada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa cari khotbah-khotbah Billy Graham, belum tentu semuanya membuat orang menggelipat, tetapi mungkin ada yang bermanifestasi seperti itu. Tetapi Billy Graham membuktikan bahwasannya di dalam khotbahnya, siapa yang membuat khotbahnya itu berhasil? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, yang menyertai dan memberkati setiap khotbah-khotbahnya, dan membuat orang itu bertobat. Itulah Roh Kudus. Itu kuasa yang begitu luar biasa dimiliki oleh Roh Kudus sebagai pribadi. Kemudian sekali lagi kita akan melihat Roh Kudus diam di dalam kita. Masih Yohanes 14 ayat 16-18. Aku akan minta pada Bapa dan Ia akan memberikan padamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya baca yang biru aja. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang sebagai pribadi, dia diam di dalam kita. Wah, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah meremehkan diri kita. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Demikian juga seharusnya kita tidak meremehkan orang lain. Karena di dalam diri orang lain yang percaya pada Tuhan ada Roh Kudus di dalamnya. Kita bisa saling menghormati dengan kesadaran bahwasannya ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, dalam kita, karena dia berpribadi seperti itu. Kita bisa semakin saling menghargai, semakin menghormati satu dengan lainnya, dengan kesadaran Roh Kudus tinggal di dalam kita dan tinggal di dalam kamu yang percaya kepada Tuhan. Ini satu konsekuensi logis ketika kita menyadari ada Roh Kudus diam di dalam kita. Demikian juga dengan Rasul Paulus tadi yang sempat kita perhatikan dalam ayat yang berbeda. Aku tidak, atau ya, lebih baik saya meminta pada Bapak Ibu membacakan ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 19-20, silakan. Seorang yang lain ya, jangan ragu-ragu, bacakan aja. Saya, Pak. 1 Korintus 6, ya itu yang di layar, silakan dibaca. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya, terima kasih Bu Ruth. Bapak Ibu perhatikan dalam surat Rasul Paulus dalam kepada jemaat di Korintus yang pertama. Ini mengingatkan kita semua bahwasannya diri kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi ayat ini juga punya konsekuensi logis. Ketika orang-orang melihat bahwasannya kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak melakukan kebenaran daripada Tuhan, kebenaran daripada Alkitab, kebenaran daripada Tuhan yang dinyatakan melalui apa yang kita pelajari, kita dengar, maka orang mengatakan, orang Kristen kok koyok ngono, orang Kristen kok seperti itu. Artinya meragukan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Ini adalah konsekuensi logis. Kita menyadari, dia Allah berpribadi, tinggal dalam setiap kita. Dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi yang kita lakukan kok tidak sesuai dengan Roh Kudus. Maka konsekuensinya ya orang kan bertanya, tanpa membaca ayat ini, orang tanya, benar enggak kamu Kristen? Atau kalau orang kok seperti itu? Tapi dengan membaca,
di dalam tubuh kita. Bentar, ini sepertinya internet di tempat saya tidak stabil. Ya, oke, udah bagus lagi. Diam di dalam kita, maka harusnya kita melakukan kebenaran daripada firman atau kebenaran daripada yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Rasul Paulus melanjutkan, sebab kita telah dibeli dan harga telah lunas. Saya tidak melanjutkan bagian ini lagi, tapi sekali lagi kesadaran Roh Kudus sebagai pribadi, kita melakukan kebenaran-kebenaran itu. Nah, kita melihat sekali lagi secara ringkas Roh Kudus sebagai pribadi, ada bagian-bagian yang kita akan lihat, yaitu Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar sumber kuasa. Kemudian Roh Kudus adalah Allah, oknum Allah Tritunggal, dan kemudian Roh Kudus diam di dalam kita. Inilah 3 bagian yang kita pelajari di bagian yang pertama. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita? Ini pertanyaan penting. Saya tidak ingin memaparkannya, tetapi mari kita merenungkannya, pertanyaan penting ini. Mengapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita? Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini masing-masing di rumah. Kenapa dia mau tinggal di dalam kita? Dan nanti menjadi satu diskusi yang menarik, mungkin kita bisa pertanyakan, atau mungkin nanti bisa Bapak Ibu memberi masukan tentang bagian. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu karya Roh Kudus. Kalau tadi pribadi Roh Kudus, kemudian yang kedua ini adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus ada 4 yang disampaikan di bagian ini. Nanti sekaligus juga saya akan memberikan masukan dari GKMI yang kita hidupi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karya Roh Kudus ada 4 bagian. Yang pertama adalah melahirbarukan, yang kedua yaitu mengarahkan, yang ketiga menumbuhkan, yang keempat memampukan. Nah, kalau kita sudah sampai di bagian ini, oh ada 4 ini yang kita pelajari, kita sudah mulai dituntun. Jadi pikiran kita, konsep berpikir kita tentang Roh Kudus di bagian yang kedua, tentang karya ada 4 bagian. Yang pertama, melahirbarukan. Melahirbarukan. Di situ ada 3 bagian dari 1 ayat. Silakan seseorang membaca ayat yang ada di slide kita di depan, Yohanes 16, ayat 8 sampai 11. Silakan seorang yang lain yang belum membaca. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iya. Terima kasih Bu Yulis yang membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu perhatikan dari Yohanes 16 ini, Roh Kudus yang melahirbarukan. Tekanannya menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi 3 bagian: menginsafkan, mempertobatkan, melahirkan kembali. Nanti ayat berikutnya kita akan melihat. Inilah bagian daripada Roh Kudus yang melahirbarukan. Di tataran teologi selalu diperdebatkan begitu ya. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, apakah itu karya kita semata? Ada yang mengatakan iya, tetapi juga ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Roh Kudus sudah bekerja dulu di dalam diri kamu, sehingga memampukan kamu untuk menginsafkan. Sehingga ketika mendengar firman Tuhan, atau memberikan pemberitaan melalui apapun juga tentang firman Tuhan, bisa menerimanya. Jadi perhatikan posisinya. Yang pertama, tidak ada Roh Kudus yang tinggal. Peran daripada orang itu sendiri ketika mendengar firman, kemudian dilahirbarukan. Tapi yang kedua,
Sesungguhnya Roh Kudus sudah bekerja di dalam setiap kita, sehingga mampu menerima firman kebenaran yang mengincapkan itu. Dua-duanya menjadi perdebatan sampai sekarang. Dan kita pun juga karena ini di tataran Roh Kudus, yang roh itu kan sulit membuktikan. Soalnya ada enggak atau tidak ada sebelumnya, kita sulit membuktikannya. Tetapi saya mengambil posisi bahwasannya yang kedua itulah posisi saya. Artinya posisi saya adalah sebelum kita menerima atau diinsafkan dalam bahasa seperti ini, dipertobatkan, Tuhan itu mengasihi kita. Memang benar, mungkin Roh Kudus belum tinggal dalam setiap kita. Karena Roh Kudus tinggal itu kan ketika kita lahir baru dia tinggal. Tetapi di dalam intervensi Roh Kudus itu yang memampukan kita, orang-orang tobat itu, untuk menerima firman. Jadi ada peran Roh Kudus, bukan hanya manusia semata. Di Roh Kudus yang dalam karya yang melahirbarukan itu dimulai dari Roh Kudus sendiri. Dan kita menyambut tidak. Begitu kita menyambut, maka ada kelahiran baru itu. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya dalam Yohanes pasal 3, jadi kita akan lengkap di sana nanti. Silakan seorang lain lagi membaca bagian ayat ini. Saya, Pak, ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Iya. Terima kasih Pak Haji. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Nah, ini saya ambil posisi yang kedua. Ini sekaligus ada kaitannya dengan ayat ini. Ketika saya ambil posisi yang kedua, ada intervensi Roh Kudus sehingga menghasilkan pertobatan. Nah, yang dimulai daripada Roh Kudus selain dari roh adalah roh. Kalau posisi saya yang pertama, bukan saya menaifkan, itu tidak, tetapi kalau dimulai dari manusia, daging, ya hasilnya daging seperti itu. Tapi posisi saya adalah sekali lagi dimulai dari Roh Kudus yang bekerja atas kedagingan manusia, kemudian mampu melahirkan kelahiran baru atau melahirbarukan, sehingga hidup kita itu benar-benar ada dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam buku GKMI yang menjadi panduan bagi orang-orang yang untuk bahan dari katekisasi, Bapak Ibu bisa lihat ini di kamera, bisa lihat ya. Ini panduan hidup. Di situ ada bagian tentang Roh Kudus. Salah satunya juga karya, ada pribadi dan karya yang dibahas. Itu tentang melahirbarukan kita, itu dibahas juga. Tidak terlalu panjang, hanya 2 halaman. Tetapi ini juga ingin bukan bagaimana seorang Nikodemus dia bertobat dan dia menerima kelahiran baru itu. Konsep kelahiran baru. Apakah dimulai dari pikiran sendiri? Justru ketika saya belajar bagian ini, saya semakin tertarik dengan apa yang diajarkan dari buku panduan GKMI. Artinya, ini tidak sebutkan posisi, tetapi dengan seperti ini melihat bahwasannya ada intervensi daripada Tuhan yang bekerja atas diri Nikodemus, sehingga dia mau menerima pengajaran daripada Tuhan, dilahirkan kembali, dan dia pun melakukannya. Wow, jadi menurut saya, meskipun tidak disebutkan, tapi dengan 2 halaman yang dijelaskan sangat singkat ini, membuktikan bahwasannya Roh Kudus itu melahirbarukan dan dimulai daripada Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan melahirbarukan ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat gambarnya itu kan yang disampaikan ada gambar Kristus, kemudian ada gambar terang, yaitu terang roh gitu ya. Tanpa ada terang, kalau dalam konsep gambar ini, ya nggak ada kebenaran itu, bukan. Nah, inilah konsep daripada melahirbarukan. Dimulai daripada Roh Kudus, penebusan oleh Kristus, sehingga kita bisa mampu lahir baru.
Bagian kedua, kita sekali lagi kan tadi ada 4 gitu ya. Yang kedua adalah mengarahkan. Jadi pimpinan roh itu mengarahkan kita. Kemarin saya juga sempat mengatakan ketika berjalan, saya menyediakan diri membuka pimpinan kepada Tuhan, simpel aja. Kalau ada ke kanan, ke kiri, jalannya nggak berbeda, saya harusnya lewat jalan yang seperti ini kan, memberikan diri. Saya lewat mana ya? Mau kiri-kiri aja. Mau lewat mana ya? Kanan-kanan aja. Nggak tahu, nggak apa, pokoknya lewat aja. Tapi kadang dalam jalan yang saya lalui, tidak selalu ya Bapak Ibu. Tapi terkadang, sampaikan satu hal baru, dalam saya, oh saya bertemu dengan bagian ini, saya bisa belajar. Oh saya bertemu dengan yang lain. Oh saya ketika lewat bagian itu, saya mendapatkan sesuatu. Nah, itulah saya menyediakan diri membuka dalam hal yang sederhana aja. Mau jalan yang kanan, yang kiri, yang ujungnya sama, no problem bukan. Nah, itu yang saya sederhana. Jadi, membuka diri Roh Kudus untuk mengarahkan diri saya. Ada 3 bagian juga, dari memimpin, menguatkan, dan mengajar. Silakan seorang dari kita kembali membaca, yang belum membaca ya, Yohanes 14 ayat 26. Saya Pak, tetapi Ya, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Bapak Ibu sekalian, Yohanes 14:26 jelas mengatakan penghibur itu Roh Kudus, mengajarkan, mengingatkan. Jadi konsep mengarahkan dalam kambium itu adalah artinya dia mengajarkan, mengingatkan kita semua. Sekaligus kalau itu mengarahkan kita yang dikuasai, kemana sih Roh Kudus mau bergerak? Ayo kita ikuti, makanya memimpin. Kita akan lebih jelas lagi dengan keterangan dari Yohanes 16 ayat 13. Silakan, seorang yang lain membaca bagian ini. Tadi sudah ada Pak Haji, ada Bu Indriati. Silakan seorang lagi yang membaca. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16. Terima kasih Bu Yaya yang sekaligus melengkapi keterangan dari di atas, yaitu mengajarkan, mengingatkan di sini memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita mengatakan, ya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran kita, ya dan amin. Oke lah, saya anggap saya sekarang lagi bergaya yang berbeda ya. Bapak Ibu sekalian, percaya Roh Kudus memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, amin. Nah, konsekuensinya. Ingatkan konsekuensinya. Ketika kita ada dalam keadaan kesulitan, yakin enggak itu pimpinan Roh Kudus? Ketika Tuhan izinkan kita di dalam penderitaan, yakin enggak itu pimpinan Roh Kudus? Tidak mudah bukan? Jadi bukan hanya sekedar kita bersemangat, iya meyakini Roh Kudus tinggal memimpin setiap hidup kita, apapun jalan kita yang kita lalui ada Roh Kudus bersama dengan kita, tapi konsekuensinya kita siap enggak? Ketika kita ada dalam keadaan kesulitan, masihkah kita meyakini Roh Kudus itu mengarahkan kita? Saya hanya terus belajar bersama dengan Bapak Ibu. Dan juga ingin meyakinkan Bapak Ibu dan termasuk diri kita, diri saya sendiri. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Roh Kudus itu mengarahkan. Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran dalam bahasa konteksnya Yohanes 16:13. Dia betul-betul mengarahkan kita. Dan benar-benar apa yang terjadi dalam setiap kita. Dia punya maksud dan rencana yang besar di setiap kita. Yang ingin saya katakan seperti ini Bapak sekalian. Saya akan tidak mengkritik siapapun juga. Tapi ketika kita bersemangat untuk
mengerti dan memahami Roh Kudus dalam diri kita. Saya ingatkan, jangan berhenti sampai di situ. Tapi konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima, itu juga kita terima sebagai bagian daripada Roh Kudus yang berpribadi itu yang mengarahkan kita. Jadi lengkap pemahamannya. Bukan sekedar, kita merasa dengan kegirangan, dengan sukacita kita. Bukan berhenti sampai di situ. Dengan satu keyakinan saja. Tidak. Tetapi di dalam segala sesuatu, yakin juga bahwasannya Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kita. Inilah yang katakan mengarahkan. Kemudian bagian yang ketiga. Ini kan kita slide-nya, 2 bagian. Kita sekarang masuk bagian yang ketiga. Menumbuhkan buah roh. Bapak Ibu langsung kepikir, wah ini ayatnya nanti Galatia 5 ya. Ya mungkin benar, nanti kita lihat. Tapi mari kita lihat satu ayat dulu sebelum kita sampai di sana. Roma 8 ayat 13. Silakan seorang lagi membaca. Silakan Bapak Ibu membuka mic-nya, di-unmute dulu, setelah itu silakan dibaca. Ya, saya baca deh. Ya Pak, silakan Pak Alep. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Iya, terima kasih Pak Alep. Karya Roh Kudus tadi bagian yang pertama melahirbarukan, kemudian mengarahkan, setelah bagian melahirbarukan, mengarahkan, sekarang menumbuhkan. Yaitu Roh Kudus akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Loh, katanya menumbuhkan. Tapi ayatnya kok mulai dari mematikan perbuatan tubuhmu. Jadi dari mematikan perbuatan tubuhmu itu menandakan bahwasanya Roh Kudus sudah bekerja melahirbarukan, mengarahkan, menumbuhkan. Diri kita, kedagingan kita mati. Tetapi ayat itu yang meskipun kecil tidak pakai biru, itu akan hidup. Tapi tekanannya adalah bukan hidupnya lebih dahulu. Tapi Roh Kudus itu yang menumbuhkan dengan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Dengan karya Roh Kudus yang menumbuhkan ini, yang mematikan tubuh kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan keinginan daripada Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya, ini ayat yang tidak asing bagi kita, begitu kan? Oke, iya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan seorang membacanya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih Bu Priscilla. Dari ayat ini kita mengerti bahwasannya menumbuhkan tadi dimatikan, dan dengan dimatikan perbuatan tubuh kita, maka kita bisa menghasilkan buah roh. Saya terus akan mengingatkan Bapak Ibu semua, buah roh, kita membacanya buah roh, bukan buah-buah roh lain ya. Karena di dalam bahasa aslinya buah roh itu tunggal, betul, kata tunggal, bukan jamak. Jadi kita membacanya buah roh. Jadi kalau kita sudah sering komunikasi seperti ini, langsung kita ingat di dalam pikiran kita, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu buah yang isinya banyak sekali. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu bisa hafalkan bagian ini, saya punya cara menghafalkannya, tapi kita punya cara berbeda masing-masing. Tapi perhatikan bahwasanya ketika ada kasih, sukacita, damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, dan itu nyata di dalam setiap bagian kita,
maka itulah karya Roh Kudus yang menumbuhkan ada di dalam setiap kita. Sedikit saja saya akan mencoba bersama-sama dengan Bapak Ibu memikirkan bagian ini. Kalau buah roh, kemudian isinya ada kasih, sukacita, dan berikutnya. Semua bagian ini tidak dipisah-pisahkan. Maksudnya seperti ini. Saya itu sabar, tapi tidak punya kasih. Enggak seperti itu, buah roh. Makanya tunggal. Saya bersuka cita, tapi saya tidak punya kasih. Sama aja bukan? Saya punya kasih, tapi saya tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa juga bukan? Saya sabar, saya punya kemurahan, saya punya kesetiaan, tapi saya nggak bersuka cita. Nggak bisa bukan? Jadi buah roh yang menumbuhkan ini yang tadi saya tambahkan satu keterangan sederhana tadi. Kan satu kesatuan utuh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Semuanya diutuh. Nah, kalau kita, wah saya punya kasih, ya tunjukkan dengan kesabaran, kemurahan, dan berikutnya. Itulah buah roh. Saya lemah lembut, bisa menguasai diri, tapi nggak ada sukacita. Cuma juga gitu kan. Itu bukan buah roh. Jadi bagian ini jadi satu kesatuan dan membuat kita semakin frustasi untuk menunjukkannya. Ternyata tidak mudah untuk menunjukkan buah roh yang tinggal di dalam setiap kita. Benar, kasih itu buah roh. Sukacita itu buah roh, bagian daripada buah roh. Tapi tidak berdiri masing-masing. Supaya menjadi satu kesatuan dalam diri kita. Dengan demikian, kita bisa mengatakan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang menumbuhkan bagi setiap kita. Yang keempat, daripada karya Roh Kudus, yaitu memampukan. Perhatikan urut-urutannya, melahirbarukan dari atas ke gambarnya, kemudian dia mengarahkan itu buat jalan, kemudian menumbuhkan itu gambar pohon, kemudian gambar yang keempat adalah memampukan karunia roh. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Silakan seorang lagi kalau masih ada atau saya nggak bisa lihat. Oke lah. Bapak Ibu yang belum membaca silakan membaca. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata sudah baca semua ya, silakan diulang lagi. Atau ada dari Kalimalang. Saya nggak bisa melihat sebabnya. Tapi Kalimalang hari ini lagi ada latihan rekod yang recording ibadah. Apakah ada dari Kalimalang yang hadir? Silahkan membaca. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada silahkan Bapak Ibu yang belum membaca silahkan membaca. Oma udah mau baca. Oh silahkan Oma, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terima kasih Oma, sangat jelas membacanya dan kita bisa mengerti dengan membaca, langsung kita bisa memahami. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Roh Kudus yang memampukan karena kita menerima kuasa dan kita menjadi saksi. Jadi kan satu bagian daripada Roh Kudus yang tinggal dari kita yang memampukan kita karena kita telah menerima kuasa dan menjadi saksi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan masuk ke logo kita ya, GKMI ya, dengan logo 3 gambar itu. Gambar salib, gambar ikan, dan gambar bola dunia. Itu tekanan kita adalah kita menjadi pewarta kabar daripada Injil itu sendiri. Kristus telah mati untuk kita, simbol ikan itu adalah bagaimana kita menjadi iktus, ikan itu ya, jadi tentang Kristus juga. Tapi simbol ikan itu simbol bagaimana kita melayani, kita memberitakan Injil kepada siapa? Kepada dunia yang gelap dan berdosa. Maka simbolnya dunia itu adalah hitam gitu ya. Jadi kita menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita menghidupi Kisah Rasul 1 ayat 8, bukan tentang kita tentang manifestasinya yang kita tunjukkan, tetapi bagaimana karya kita, Roh Kudus yang berkarya, yang memampukan kita, karena kita sudah menerima
dan menjadi saksi kepada Tuhan. Kita beritakan Injil. Ini bukan bahan dari kami, tapi saya masukkan di bagian kita. Oke, satu ayat lagi. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan, dan kepada yang lain, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya baca dari layar aja ya Pak. 1 Ya, Korintus 7 sampai 11. Terima kasih Pak Theo, membaca juga sangat jelas bagi kita. Bapak Ibu perhatikan bahwasannya ayat ini mengingatkan kita semua, Roh Kudus yang bukan dikaruniakan pernyataan roh. Ini masih bisa bias pengertiannya, tetapi saya sederhana mengatakan bahwasannya kita dikaruniakan Roh Kudus yang bertindak aktif. Kita menerima posisi tadi kan juga kita menerima, ketika menerima kuasa dan juga menjadi saksi kita sebetulnya pasif, Roh Kudus yang bekerja sehingga kita dimampukan untuk melakukan. Inilah kuasa Roh Kudus yang memampukan. Kemudian dia memberi bukan hanya pernyataan roh, tetapi juga memberikan karunia. Hari ini saya akan terus mengulang-ulang konsekuensi daripada Roh Kudus yang memampukan kita. Kita diberikan karunia pada tiap-tiap kita secara khusus. Tapi mampukah kita membagikan atau menyatakan karunia yang sudah kita terima kepada orang lain? Hari ini dan mungkin beberapa 2 dekade ke belakang itu, sejak mulai munculnya pergerakan daripada pergerakan Roh Kudus ini sendiri, yang heboh adalah tentang karunia bahasa lidah. Nah itu baru heboh belakangan aja, belakangan aja belum lama, tapi di awal-awal kan belum ada. Tapi orang sadar bahwasanya memang perlu menyatakan manifestasi seperti itu, bahasa roh tepatnya, tapi kita mengatakan bahasa lidah. Dimanifestasi begitu luar biasa, merasa bahwa inilah karunia dari roh. Tapi secara saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, perhatikan, kalau kita mengatakan dan mengklaim itu adalah karunia, itu bukan usaha. Karunia itu kan anugerah, diberikan cuma-cuma kepada kita. Kalau kita sudah berusaha untuk berbahasa roh, artinya menurut saya sedang membohongi diri saya sendiri. Karena saya tidak mendapat karunia itu karena saya belajar. Kalau karunia itu diberikan, ya sudah diberikan. Saya bisa melakukan bahasa itu. Tapi karena manifestasinya, kemudian belajar dan bisa. Artinya saya kalau dalam keadaan seperti itu, saya membohongi diri sendiri. Dan saya tidak mau kalau bagian itu. Kalau Tuhan berikan, bisa kok. Saya pernah kasih contoh di dalam khotbah saya, ada orang pergi ke luar negeri, tiba-tiba juga bisa berkomunikasi gitu kan. Itulah karunia. Dan kemudian dia kembali ke tempat ke Indonesia, dia tidak bisa ngomong lagi gitu kan. Itulah karunia gitu. Jadi kalau ngomong karunia, tempatkan itu karunia. Jangan belajar gitu ya. Kalau belajar kita mempelajari, kita klaim itu sebagai karunia. Itu salah menurut saya. Tata pikirnya salah, cara berpikirnya salah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya bukan mengkritisi, tapi kan saya mencontohkan diri saya. Kalau itu karunia, tempatkan bagi karunia. Jangan yang kita belajar terus bisa, lain lagi. Beda dengan nanti dengan talenta gitu ya. Nanti kita kerjanya beda lagi, meskipun mirip-mirip. Talenta diberikan, kita mengolahnya. Tapi dalam kala ini adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam kita memberikan karunia. Ya udah, bagian itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita gitu. Kita bisa memampukan, kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu dengan karunia dari Tuhan. Saya berikan contoh karunia yang lain seperti ini. Ini yang mungkin terlewat, tetapi ini penting. Dan ini membuktikan bahwasanya ada karunia. Ketika seseorang bergumul untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, ini sedang bergumul gitu ya. Dari mana dia nggak tahu, tapi tiba-tiba kepikir saya memberikan sesuatu buat pelayanan buat Tuhan gitu. Dia bergumul, aduh, saya yang seperti ini ya. Tuhan sedang bekerja dalam dirinya.
Tapi kemudian inilah karunia tadi kan tentang buah roh itu kan lengkap gitu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kan kemudian dan berikutnya dan kesabaran dan berikutnya. Tuhan melalui Roh Kudus sudah menggerakkan kita, tapi itu juga menahan gitu. Ketika waktu berjalan, tidak ada damai sejahtera itu. Terus menggelitik terus dan terus diingatkan terus. Sebetulnya Tuhan sudah ingin, karena bagian kita yang sudah diberikan pada kita, ada bagian yang ingin Tuhan kembalikan pada dia. Bukan Tuhan minta semua, tidak ada bagian kembalikan. Terus bergumul. Demikian juga dengan orang-orang yang sedang bergumul memberikan perpuluhan, apakah ini kembalikan gereja. Tetapi dari pengalaman yang saya alami dan juga beberapa teman mengalami, ketika memang di dalam hal ini tentang memberikan sesuatu pada Tuhan itu, ketika itu diberikan sungguh-sungguh pada Tuhan, yang ada adalah sukacita. Bukan satu hal yang membuat bersungguh-sungguh. Ini artinya adalah Tuhan memberikan karunia bagi kita dalam buah roh itu. Satu kelengkapan yang utuh. Oh Tuhan sudah, kalau kita percaya, oh ada Roh Kudus tinggal dari kita diarahkan, kita ya istilahnya betul mengarahkan gitu kan. Oh ya, Roh Kudus sudah mengarahkan kita seperti ini, maka kita diam saja. Kalau sepanjang kita diam dan tidak ada damai sejahtera, maka terus akan menggelitik kita. Itu bukan buah roh. Tapi ketika kita melakukan yang menjadikan itu pertumbuhan dan menghasilkan, maka kita sesungguhnya sudah melakukan apa yang Roh Kudus mau, dan itulah dikatakan Roh Kudus yang memampukan kita. Ketika Roh Kudus mau kita melakukan, kita menahannya, pasti nggak ada damai sejahtera. Tapi ketika kita nurut sama Roh Kudus, maka yang muncul adalah damai sejahtera. Aneh bukan? Kita memberikan, tetapi ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan itulah karya Roh Kudus yang memampukan kita di dalam karunia yang Tuhan berikan. Itu contoh sederhana bagi kita semua yang bisa saya berikan. Mungkin Bapak Ibu juga punya contoh-contoh yang lain yang mungkin juga bisa diberikan. Monggo kalau mau dibagikan seperti itu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karya Roh Kudus ada 4 bagian, yaitu karya Kudus yang melahirbarukan, yang mengarahkan, menumbuhkan, dan memampukan. Saya pikir bagian Roh Kudus akan berhenti di bagian ini, karena masih ada satu lagi bertumbuh oleh Roh Kudus. Jadi kita nggak harus habiskan satu sesi Roh Kudus ini selesai. Saya pikir nanti pertemuan berikutnya, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, kita akan lanjutkan bagian yang ketiga dan berikutnya. Tapi sekali lagi, ya waktu pertama saya tadi menyampaikan, saya ingin juga mengatakan pada Bapak Ibu semua, bagaimana dengan GKMI tentang Roh Kudus. Jadi GKMI juga belajar pribadi dan karya. Dan karya Roh Kudus tadi yang saya sebutkan, melahirbarukan kita, sudah ada, sama gitu. Tapi di sini tekanannya adalah pada Nikodemus, dalam buku yang Bapak Ibu bisa lihat, yang saya baca ini ya. Kemudian yang kedua, dalam GKMI, di sini nggak ada. Tetapi sekali lagi dalam buku ini mengatakan bahwasannya Roh Kudus itu mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Keren Bapak-Ibu sekalian. Di sini nggak ada, tapi kita punya. Jadi karya Roh Kudus itu mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Wah, itu luar biasa bukan? Di sini nggak sebutkan, tapi kami punya gitu ya. Yang ketiga, selain daripada ini karya Roh Kudus, yaitu juga menguduskan kita. Oh, itu keren banget. Menurut saya itu keren. Jadi yang ada di buku kita itu keren. Bukan berarti ini nggak keren, tidak. Tetapi kita punya buku keren gitu ya. Roh Kudus itu menguduskan kita. Cuma satu halaman, tetapi ingatkan kita, Roh Kudus itu menguduskan kita. Dan kemudian yang lain adalah Roh Kudus mengilhamkan Alkitab. Jadi firman Tuhan diilhamkan oleh Tuhan, betul kan? Tetapi kita ketika sadar bahwasanya pribadi Roh Kudus adalah Tuhan, jadi bagian dari Roh Kudus itu juga adalah mengilhamkan Alkitab. Sekali lagi saya ngomong ini bukunya keren, bukunya ini tapi keren. Kalau ada untuk katekisasi, saya juga
pakai bahan ini karena ini bahannya bagus gitu ya. Nah, Roh Kudus ini saya memang keren gitu. Kemudian yang lain lagi, jadi Roh Kudus berkarya dalam pemberitaan Injil. Ya, kalau tadi konsepnya dari Kambium kan mulai baru kan mengarahkan, menunjukkan, membuka. Di situ tersirat, tapi tidak jelaskan. Tapi kalau GKMI menjelaskan berkarya dalam pemberitaan Injil. Maka simbol kita 3 tadi kan pemberitaan Injil. Jadi kita menghidupi pemberitaan Injil. Kemudian yang lain ini yang sangat keren, sangat keren. Roh Kudus berkarya dalam pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat. Saya mencoba dengan bahasa yang berbeda dengan pembangunan jemaat ini. Kalau lihat kenyataannya, toh sampai sekarang GKM ini kan ada yang bangga dengan GKM gereja kecil mungil indah gitu ya. Cili-cili, kecil-kecil gitu, bangga. Tapi saya tidak mau bangga dengan gereja kecil mungil indah. Tetapi yang luar biasa di GKMI adalah gereja kita mungkin kecil. Tetapi dari setiap gereja GKMI, saya coba belajar. Hampir semuanya melahirkan gereja baru. Keren ini. Keren ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek di gereja GKMI yang ada. Hampir semua gereja GKMI melahirkan gereja baru. Jadi gereja GKMI lagi. Jadi kalau dia punya cabang, punya pos, dia sudah menghasilkan gereja baru. Jadi tekan, kalau bisa lihat sejarah seperti ini, bukan pada jumlah orang yang berada di gereja, tapi bagaimana mewartakan pemberitaan Injil melalui gereja-gereja baru yang dibuka, melalui pos-pos baru yang dibuka, melalui cabang-cabang baru yang dibuka. Wow, buat saya ini keren banget. Kita tidak menumpuk orang pada satu tempat, tapi kita menghasilkan gereja-gereja. Dan saya pun juga bersyukur Bapak Ibu sekalian karena sejarah seperti ini, ketika saya melayani tempat yang sebelum ini juga menghasilkan gereja. Ketika saya belajar di tempat sekarang ini kayak Pengharapan, tentunya Pengharapan juga menghasilkan gereja lain, bukan? Dan inilah habit kita ternyata menurut saya. Dari gereja, menghasilkan gereja, menghasilkan orang-orang yang bersungguh pada Tuhan. Dengan demikian kita menghidupi simbol-simbol daripada GKMI yang ada, logo GKMI sudah kita hidupi. Tanpa kita mungkin nggak sadar, mungkin juga ada yang sadar gitu ya. Tapi sekarang saya mengarahkan pikiran kita semua. Inilah GKMI. Tidak banyak jumlahnya, tapi sungguhnya kita besar. Maka kalau kita lihat GKMI, yang paling banyak mungkin sekarang di Kudus ya. Mungkin 1.000 orang bisa lebih jemaatnya. Mungkin paling besar cuma Kudus. Tapi kalau kita sama-sama melihat di bagian kita, di gereja kita, mungkin jemaat kita udah 1.000 juga. Saya yakin juga lebih 1.000. Di awal maka kita sama membaca, kok kita targetnya 1.000 waktu Bapak Ibu melihat saya ditabiskan ya, oke, saya masuk dan diteguhkan sebagai gembala jemaat. Saya kan guyonan gitu ya. Waduh, ini tugas saya berat nih. Hingga akhir tahun ini tugasnya agak banyak. Itu guruan saya sekaligus juga semangat. Saya menyemangati kita semua. Ayo terus kita menghasilkan karya-karya di gereja kita. Karya jemaat itu bagian dari gereja, itu ada bagian daripada karya Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kecil hati ketika kita cuma sekian puluh. Tidak. Tapi besarlah hati ketika gereja kita menghasilkan gereja yang lain. Karena di situ ada pemberitaan Injil yang berkembang. Dekat kita kan saya tahu ada gereja-gereja yang sudah dewasa juga yang kita hasilkan. Itulah karya Roh Kudus. Jadi kita tidak, sekali lagi bahasa saya ya, kita tidak menonjolkan manifestasi, tetapi kita menghidupi karya Roh Kudus itu. Kalau dalam konteks tadi buku tadi adalah dalam karya jemaat menghasilkan gereja. Itu keren banget, maka saya mengatakan sangat keren gereja. Jadi mari kita terus menghidupi dan menghidupi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi tahan di bagian kedua.
slide-nya Bapak Ibu bisa minta full nggak apa-apa, nanti saya akan melanjutkan di dalam bagian yang ketiga, gitu. Jadi pribadi dan karya sudah selesai, nanti pertemuan berikutnya di bagian yang ketiga. Minta Pak Aji untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapak, biarlah di hari ini Tuhan, khususnya buat acara kami, pembinaan jemaat kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Gembala, sidang kami Pendeta Edi. Kiranya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman tentang Roh Kudus Tuhan, biarlah kami boleh mengimplementasikan segala sesuatu, biarlah apa yang menjadi pencapaian di dalam kehidupan bergereja kami boleh senantiasa Tuhan pelihara ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya buat acara besok, kebaktian rutinitas kami melalui via Zoom Tuhan. Kiranya Tuhan ada kuasa Roh Kudus, biarlah setiap akses yang kami gunakan, akses internet ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini untuk mengikuti acara kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berikan kami damai sejahtera di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.